Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Aulia Zahra, kedua Zakia Kortunada, ketiga Habli Darajatul Ulia, keempat saya sendiri Heni Kartika Indriani, dan kelima Imelda Wahyu Febriana. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada abstrak, bahwa telah dilakukan percobaan tentang kelarutan timbal balik yang bertujuan untuk mempelajari kelarutan timbal balik antara dua cairan dan menggambarkan hubungan kelarutan tersebut dengan suhu diagram fasa. Kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila suhunya di bawah suhu kritis. Jika mencapai suhu kritis, maka larutan tersebut dapat bercampur sempurna atau menjadi homogen, dan jika suhunya telah melewati suhu kritis, maka sistem larutan tersebut akan kembali dalam kondisi bercampur sebagian lagi. Dari hasil percobaan ini, suatu diagram fasa yang berhubungan dengan kelarutan terhadap suhu akan dibentuk. Berikutnya, saya Habli dari Ulia akan menjelaskan kajian teori kelarutan timbal balik. Yang pertama, pengertian dibagi menjadi tiga: kelarutan timbal balik, dan titik kritis. Kelarutan dibagi lagi menjadi tiga: tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Selanjutnya, prinsip percobaan yang harus diperhatikan ada tiga. Yang pertama, pada proses pemanasan, mengetahui kelarutan zat, dan yang terakhir terbentuk fasa. Di sini ada satu fasa dan dua fasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelarutan timbal balik. Di antaranya ada volume, temperatur, salting in dan salting out, zat terlarut dan pelarut, tekanan, konsolvensi, pH, dan kelarutan. Ada contoh pengaplikasiannya. Yang pertama pada proses pembuatan logam besi, yang kedua pada kelarutan fenol dalam air membentuk kurva parabola, dan yang terakhir sistem biner pada fenol air. Yang harus diperhatikan, yang pertama suhu tertentu dan tekanan tetap, yang kedua sifat kelarutan timbal balik, dan yang terakhir fasanya padat cair. Saya Aulia Zahra akan menjelaskan tentang prosedur kerja dalam praktikum kelarutan timbal balik. Data yang diambil adalah data yang sudah dianalisis oleh kelompok kami, kemudian diambil 3 data terbaik. Yang pertama, data dengan menggunakan fenol sebanyak 2 gram. Yang kedua, data dengan menggunakan fenol sebanyak 5 gram. Dan yang ketiga, data dengan menggunakan fenol sebanyak 4 gram. Secara garis besar, dalam prosedur kerja praktikum kelarutan timbal balik itu sama, yaitu dengan mencampurkan fenol dengan air, kemudian dipanaskan dengan penanas air dan diaduk. Saat dipanaskan, apabila campuran tersebut berubah dari keruh menjadi bening, dicatat suhunya. Kemudian angkat campuran tersebut dan didinginkan hingga warnanya kembali keruh dan dicatat suhunya. Kemudian ulangi langkah-langkah tadi dengan volume air yang berbeda. Dari data 1, 2, dan 3 terdapat beberapa perbedaan dalam metodenya, yaitu perbedaan dalam penggunaan fenol, perbedaan dalam penggunaan volume air yang digunakan, dan juga perbedaan dalam penggunaan alat untuk mengukur volume air. Pada data pertama, volume air diukur dengan gelas ukur. Pada data kedua dan data ketiga, volume air diukur dengan buret dengan metode titrasi. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Kartika Indriani, NIM 430141913. Di sini saya akan mempresentasikan terkait data pengamatan praktikum kelarutan timbal balik yang tercantum dalam poster yang saya tampilkan ini. Nah, di dalam 3 data pengamatan ini, kami pilih berdasarkan pada kemiripan data dan tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahannya itu terjadi pada penulisan hasil pengukurannya tidak disesuaikan dengan ketelitian alat yang digunakan. Di dalam 3 data pengamatan tersebut terdapat T1, yaitu perubahan suhu ketika dari keadaan yang keruh ke jernih, sedangkan T2 dari
jernih ke keruh. Dalam T1 terjadi proses pemanasan, T2 terjadi proses pendinginan. Kemudian terdapat juga massa fenol yang tetap dan massa air atau massa aqueous yang berubah-ubah. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut nanti dapat kita hitung seperti fraksi mol dan T rata-rata. Kemudian dapat dibuat grafik sehingga dapat ditentukan T kritisnya. Terima kasih. Saya Zakia Qadirunada akan menjelaskan mengenai analisis dari data-data tadi. Yang data yang pertama ini dapat kita lihat grafik yang pertama itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelarutan timbal balik merupakan kelarutan yang homogen yang akan berada pada temperatur kritisnya. Sedangkan setelah melewati temperatur kritisnya, larutan akan kembali membentuk dua fasa seperti semula. Kemudian ini ya, titik temperatur kritisnya itu yang ada di puncak parabola ini. Jadi grafiknya bentuknya parabola. Kemudian yang grafik yang kedua itu berdasarkan kurva komposisi sistem biner fenol air terhadap suhu pada tekanan tetap di atas diperoleh suhu kritisnya pada suhu 68 derajat Celcius. Selain itu dapat dilihat pula bahwa bila suhu dinaikkan melewati kurva kesetimbangan sistem fenol air, maka sistem akan berada pada keadaan satu fase. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka sistem akan berada pada keadaan dua fase. Ini sudah hampir sesuai dengan teori ya. Kemudian yang data yang ketiga, ini berdasarkan data percobaan dapat dibuat grafik sistem biner fenol air, yaitu antara fraksi mol dengan suhu. Grafik ini berbentuk parabola, di mana puncaknya merupakan suhu kritis yang dicapai pada saat komponen mempunyai fraksi mol tertentu. Suhu kritis dalam percobaan ini adalah 56 derajat Celcius dengan komposisi campurannya adalah fraksi mol fenol dan fraksi mol air. Grafik parabola yang diperoleh ini sesuai dengan teori ya. Hal ini dibuktikan dengan naiknya temperatur yang dihasilkan ketika ke dalam fenol ditambahkan air dengan volume yang berbeda. Semakin banyak volume air yang ditambahkan, maka semakin tinggi pula temperaturnya. Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelarutan timbal balik adalah kondisi kelarutan yang homogen berada pada temperatur kritisnya. Sedangkan setelah melewati temperatur kritisnya, larutan akan kembali membentuk dua fasa seperti semula. Kemudian suhu saat pencampuran kembali keruh dicatat sebagai hasil bahwa larutan tersebut telah melewati temperatur kritisnya. Pada kelarutan fenol dan aqueous ini, berdasarkan pada prinsip like dissolve like, yaitu pelarut yang bersifat polar akan melarutkan komponen yang bersifat polar juga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.